Apalagi adegan jump scare hantu kebaya merah. Alias, lu tuh siapa anjir? Sama dua teteh yang nawarin kos-kosan itu apa kontribusinya di cerita ini? Saya harus menghubungi siapa? Karena saya bener-bener pengen tahu nih. Jauh deket bukan masalah, Teh. Itu semua tergantung perasaan kita. Salam sinema sahabat sinemalogi. Rumah Teteh, Story of Helena adalah film horor yang disutradarai Nanang Istiabudi. Film ini dibintangi Nova Eliza, Erdin Werdayana, Philips Pratama, Dede Satria, Sani Fahreza, Satria Danielo, Ferdi Ali, Julian Kunto, Kamil Rafif, Foni Anggraini, Agatha Valerie, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang rumah kos tua bersama yang ditempati 5 mahasiswa, yaitu Bri, Nando, Kamil, Doni, dan Asep. Di rumah itu belakangan mereka mengalami kejadian aneh dan diteror oleh hantu perempuan memakai baju putih motif bunga. Anehnya, hal itu bersamaan dengan keadaan Bri yang mulai bersahabat dengan seorang perempuan misterius bernama Helena yang diperankan Nova Eliza. Helena memiliki masa lalu kelam yang membuat Bri simpatik kepadanya. Penampakan dan gangguan membuat dua penghuni kos memutuskan pindah. Bri dan kawan-kawan harus menyelesaikan permasalahan ini. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Melihat judul, saya langsung bisa menebak bahwa filmnya pasti mengambil latar belakang Madura. Enggak lah, di mana-mana kata teteh asalnya dari negeri Pasundan. Di sini tepatnya daerah Bandung karena film ini diangkat dari kisah nyata tahun 2007. Cerita novelnya ditulis at Bri Story, lalu dikisahkan di channel YouTube Rumah Teteh yang sudah ditonton lebih dari 2 juta view. Tapi untuk film adaptasi ini, apakah bisa menyentuh angka 2 juta penonton? Kayaknya mustahil sih. Saya tidak baca novel dan nonton kanal YouTube-nya, tapi dari hasil yang dikisahkan di film, saya melihat ada beberapa bagian yang terlihat nggak nyambung. Misalnya karakter cewek ini siapa, hantu kebaya merah itu siapa, semua misterius sampai akhir. Mungkin adegan-adegan tersebut dimasukkan karena ada unsur jump scare? Selain cerita yang patah-patah, film ini juga mencoba puitis, tapi menurut saya kurang greget feel-nya sebagai film horor puitis. Bahasanya terlalu menggunakan bahasa langit dan terlalu bertele-tele. Mengingat film ini di awal pace-nya lamban, sehingga dampaknya kalau nggak fokus bisa memancing rasa kantuk. Mungkin film ini mencoba mengikuti novelnya yang katanya sangat puitis, karena memang ungkapan dan curahan isi hati si Bri. Sebenarnya cerita film ini cukup membumi. Satu rumah kos isinya 5 anak kuliahan dengan berbagai sifat. Pembagian perannya berimbang sehingga masing-masing punya porsi yang gak timpang. Semua punya peranan untuk membawa cerita film ini sampai akhir. Meski akting mereka tidak istimewa, tapi tetap enak untuk diikuti. Nova Eliza sebagai teteh justru tampil biasa saja. Berbeda saat dia bermain di film Kafir 7 tahun yang lalu. Pembawaannya sebagai Helena masih terlalu kosong. Satu hal yang saya salut, yaitu kali ini di film horor Indonesia tokoh-tokohnya nggak perlu mati satu persatu hingga menyisakan tokoh utama. Karena memang ini adalah ghost story aja, bukan horor dengan teror mencekam. Ditambah sosok hantu teteh ini sebenarnya baik hati, meski di bagian akhir sempat mencekik penghuni kos. Tapi itu karena membela diri ya. Teteh ini juga rupanya penjaga moral. Sosok sebagai hantu baru muncul di rumah ketika salah satu penghuni yaitu Nando mengajak sang pacar ke sana. Asumsinya mau melakukan iclik-iclik, jadinya marah tuh si teteh. Satu lagi saat Kamil mengumpat anak setan, itu kan juga muncul juga tuh si teteh. Jadi pesan moralnya adalah jaga tingkah laku dan ucapan dimanapun, apalagi di rumah tua kayak gitu ya. Selama menonton film ini saya banyak ngebatin, ini kosan memang benar-benar nggak dirawat atau gimana. Hampir kayak rumah tua yang memang dikosongkan dan nggak berpenghuni.
Bahkan ada salah satu kamar kosong yang malah lebih mirip gudang ketimbang kamar kos. Penghuni kosan juga bening-bening. Ada yang dari golongan berada, punya mobil. Jadi kalau alasan ngekos nyari yang murah tuh kayaknya nggak make sense. Jadi gimana ya? Film ini tidak spesifik menunjukkan lokasi Bandungnya di mana, tapi Danau Kecil cukup menarik sih sebagai lokasi adegan romansa Bri dengan Teteh. Meski secara umum atmosfer Sunda masih kurang maksimal karena kurang eksplorasi lokasi maupun orang-orangnya. Memang di awal-awal kita disuguhi berbagai macam kekhasan Sunda dari mainan hingga alat musik tradisional Sunda yaitu karinding. Hanya saja komponen itu tadi cuman menjadi pelengkap, menjadi pemanis, tidak menjadi bagian dari kisah horor. Tapi sebagai film horor yang mengusung drama percintaan dua dunia ini, Rumah Teteh tidak terlalu kuat nafasnya. Kayak nanggung, konfliknya juga menjadi sangat receh. Tahun lalu ada yang pacaran sama pocong. Awal tahun ini ada yang kawin sama setan dan iblis. Kini ada yang PDKT dengan teteh makhluk halus. Untungnya kali ini kalem dan tidak berdarah-darah seperti yang sebelum-sebelumnya. Cita rasa bagian horor film ini membawa saya kembali ke era Nanang Istiabudi, sang sutradara saat membuat film Terowongan Casablanca dan Kereta Setan Manggarai. Meski dengan polesan kekinian, tetap saja yang namanya selera orang gak bisa dibohongi. Meski dengan eksekusi kekinian, tetap saja jiwa-jiwa oldies horor sang sutradara masih belum hilang atau berubah. Apalagi adegan jumpscare hantu kebaya merah, alias lu tuh siapa anjir? Sama dua teteh yang nawarin kos-kosan itu apa kontribusinya di cerita ini? Saya harus menghubungi siapa? Karena saya bener-bener pengen tahu nih cerita dua teteh-teteh itu apa? Siapa mereka? Selain dieksekusi ala novel dengan 5 chapter, film horor Rumah Teteh juga memakai simbol-simbol sebagai bentuk penegasan karakter atau kisah. Tapi ya ambigu, sehingga penonton hanya bisa menebak-nebak tentang anggrek, tentang kupu-kupu hitam, kenapa mesti nemplok di lukisan anggrek, dan sebagainya. Yang paling mengejutkan sebenarnya film ini menampilkan lagu Kala Sang Surya Tenggelam dengan vokal Chrisye. Lagu grande karya Guru Soekarno Putra sempat mencuat lagi karena dipakai di seri Gadis Kretek. Kini lebih spesial karena langsung memakai vokal Chrisye. Kesan tragis melankolinya terasa banget saat mendengarnya di bioskop. Apalagi saat adegan sendu dan durasinya 2 menit ada deh kayaknya. Makin menguatkan bahwa sebenarnya film ini lebih baik fokus ke romansa horor yang pilu saja dibanding ditempeli jumpscare sebagai syarat film horor kayak gitu. Pada akhirnya, berkunjung ke Rumah Teteh belum bisa meninggalkan kesan mendalam. Ada beberapa adegan yang bagus, selebihnya seperti serpihan-serpihan kejadian yang disusun ala kadarnya. Rumah Teteh dari luar terlihat kusam, dalamnya pun masih penuh dengan kejadulan 2 dekade lalu. Ini bukan soal setting waktu ceritanya, tapi lebih ke eksekusi yang masih jadul. Demikian video reaksi dari film Rumah Teteh Story of Helena yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.